Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pertama sebelumnya kita akan berkenalan dengan sistem penjualan buku terbaru yang bernama Gembuk. Apa itu Gembuk? Gembuk adalah sebuah aplikasi pengelola toko buku yang menggabungkan tiga elemen, yaitu desktop, web, dan game. Dimana di bagian desktop digunakan untuk controller pegawai, dan untuk web kita gunakan untuk profil pelanggan atau akses akun pelanggan, pengecekan buku, juga mengakses permainan, dan game digunakan untuk mendapatkan XP. Mungkin sebagian orang masih bingung dengan penjelasannya. Oke, gimana sih sistemnya? Oke, di Gembuk ini setiap pelanggan atau member melakukan transaksi atau pembelian buku, maka otomatis dia akan mendapatkan XP. Begitu juga jika pelanggan memainkan permainan yang disediakan, maka otomatis dia juga akan mendapatkan XP. Nah, XP tersebut nantinya akan kita gunakan menjadi saldo. Di mana diharapkan dengan adanya sistem seperti itu akan menambah daya tarik pelanggan, sehingga pelanggan semakin banyak. Nah, muncul pertanyaan baru. Orang main game dikasih saldo, apa nggak rugi? Jawabannya adalah tidak. Mengapa tidak? Karena di setiap pemain memainkan game kita, maka akan kita tampilkan ads, di mana ads tersebut akan menjadi penghasilan tambahan untuk kita. Dan muncul pertanyaan baru lagi, kenapa harus game? Kenapa harus game? Karena game itu digemari seluruh usia dan gender, mulai dari anak kecil, orang tua, laki-laki, perempuan, semua suka. Juga sebagai alat promosi gratis. Oke, kita langsung aja kita sesi tutorial. Nah, kira-kira seperti inilah tampilan awal aplikasi desktop Gembuk dibuka. Di awal, user diharuskan mengisi form login terlebih dahulu. Oke, kita hanya tinggal masukkan username dan password yang kita punya. Tutorial pertama di sesi kali ini adalah cara mengkonfigurasi server. Oke, kita logout terlebih dahulu. Untuk mengkonfigurasi server, pada form login ini kita hanya tinggal perlu mengklik tombol configuration ini. Nah, kita hanya tinggal perlu masukkan hostname atau servernya, nama database, juga username dan password dari akun hostnya. Oke, kita langsung aja. Nah, setelah pengkonfigurasian, otomatis aplikasi akan keluar, maka kita harus membuka untuk kedua kalinya. Nah, oke, seperti inilah tampilan
awal gembok. Oke, tutorial yang setelahnya adalah bagaimana cara menambah akun member atau pelanggan. Untuk menambah akun pelanggan, kita hanya perlu buka menu pelanggan. Kita klik tombol plus di atas. Kita masukkan namanya, misal Vicky, dan nomor telepon kita asal saja. Masukkan jenis kelamin, email kalau perlu, dan alamat. Oke, kira-kira seperti ini. Kita klik OK aja. Nah, bagaimana cara mengedit data pelanggan yang sudah kita masukkan tadi? Caranya kita hanya perlu mengklik kanan datanya dan klik edit. Nah, misal kita tambahan namanya Ardiansa. Oke, kita klik OK, maka otomatis dia akan berubah, terupdate. Oke, lalu untuk menghapus datanya tadi, untuk menghapus data dari form pelanggan ini, kita hanya perlu mengklik datanya lagi dan klik hapus. Kita juga bisa mereset password jika si pelanggan kehilangan atau kelupaan passwordnya. Kita juga bisa ubah statusnya jika pelanggan statusnya nonaktif. Nah, ubah status ini maksudnya adalah dari sistem ini, jika kita menambah pelanggan baru, otomatis statusnya adalah unaktif, nonaktif. Dimana pelanggan diharuskan login di website terlebih dahulu agar akunnya aktif. Nah, fungsi dari tombol ubah status ini adalah memulihkan status pelanggan yang nonaktif karena pelanggaran tertentu menjadi aktif kembali. Kita coba hapus. Oke, sepertinya jalan. Oke, tutorial selanjutnya adalah cara menambah data buku. Untuk menambah buku, kita hanya tinggal buka menu buku, dan seperti langkah-langkah sebelumnya, kita hanya perlu mengklik tombol plus, lalu input sesuai dengan inputannya, dengan yang diminta. Di sini inputan yang diperlukan adalah cover buku berbentuk gambar, judul buku, nomor ISBN penulis, nama penerbit, tahun terbit, tipe buku, tema atau genre buku, harga pokok atau harga beli buku, dan harga jual buku. Juga diskon jika memang ditambahkan diskon pada buku tersebut. Dan poin di sini fungsinya adalah untuk menambah XP
pelanggan jika membeli buku tersebut. Oke, kita coba tambah datanya. Kita klik untuk tambah covernya, kita hanya tinggal klik gambarnya. Oke, kita coba cari covernya. Bodoh amat lah, banyak kepotong-potongnya, nggak kenapa kali ya. Nah, kita pilih covernya. Misal kita pilih buku MRCI, kita double klik. Oke, masukkan judul bukunya, contohnya MRCI, lalu masukkan nomor ISBN, contohnya misal lalu masukkan nama penulis, misal penulisnya Sunaria. Penerbit kita bisa pilih yang sudah tersedia atau tambah lagi, misal nama penerbitnya Media Kita. Lalu tahun terbit, tipenya kita pilih komik, temanya komedi. Harga pokok kita masukkan misal 20.000 dan harga jual kita masukkan contohnya 30.000. Diskon kita berikan 10%, poin 25 poin. Kita klik OK, maka otomatis datanya akan tersimpan. Nah, mengapa ada perbedaan dari data-data yang tersedia di sini? Ada yang berwarna merah dan ada yang putih dan abu-abu. Nah, merah di sini untuk mengingatkan kita bahwa stok buku tersebut sudah habis. Nah, untuk menambah stok, kita lanjut ke sesi berikutnya. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu penambahan stok atau pasok. Penambahan pasok, kita bisa buka menu pasok di sini, atau kita juga bisa dari form buku. Nah, dari form buku ini kita hanya tinggal klik kanan buku yang mau ditambah pasoknya, kita pilih tambah pasok. Nah, ini kita tinggal hanya perlu input. Nah, sekali seperti ini. Lalu tambahkan jumlah pasok. Misal tambah 30. Klik OK. Nah, oke. Lalu oh iya, di bagian buku kita juga bisa mencetak barcode-nya, yaitu dilihat dari ID buku. Kita tinggal klik kanan bukunya dan klik print barcode, maka otomatis barcode akan tercetak. Kita tinggal klik print dan pilih nama printernya. Lalu dari mana kita dapatkan nama distributor sini? Nah, kita lanjut ke tutorial berikutnya. Oke, kita ke tutorial berikutnya, yaitu menambahkan distributor, data distributor atau pemasok. Kita tinggal perlu mengklik
menu distributor, kita klik tombol plus, masukkan nama distributor, misal toko Ihwa, nomor teleponnya, alamat, lalu kita klik OK. Nah, seperti ini. Oke, sehingga jika kita ingin menambahkan pasok, kita klik tambah, maka nama distributor tadi akan otomatis muncul sini. Oke. Terus kita lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu penambahan akun karyawan atau pegawai. Di akun karyawan, untuk menambahkan akun karyawan, kita hanya perlu mengklik menu karyawan. Seperti biasa, kita hanya tinggal perlu klik tombol plus sini, masukkan nama karyawan, misal Sunaria, nomor telepon kosong, nggak salah ya. Contoh. Nah, untuk hak akses di sini ada 3, yaitu kasir, gudang, dan admin. Kasir di sini difungsikan untuk penjualan dan penambahan pelanggan, dan untuk hak akses gudang di sini untuk membatasi user hanya atau pegawai bagian gudang, yaitu meliputi penambahan pasok, penambahan buku, dan menambahkan distributor. Oke, kita coba kasir. Alamatnya kita klik OK. Nah, otomatis dia akan terbuat. Oke, kita ke tutorial berikutnya, yaitu penjualan. Untuk transaksi atau penjualan, kita hanya tinggal perlu klik tombol penjualan. Nah, otomatis dia akan menginputkan data karyawan atau pegawai yang sedang login. Lalu kita pilih opsinya, apakah pembeli tersebut member atau non-member. Sehingga jika dia member, kita hanya perlu memasukkan kodenya, yang dimana jika dia member, dia bisa menggunakan saldo yang dia punya. Sementara untuk non-member atau bukan pelanggan, kita tidak perlu masukkan kodenya karena dia akan secara otomatis. Nah, lalu kita tambahkan item yang dibelinya. Untuk menambahkan item yang dibeli, jika menggunakan barcode, kita hanya tinggal perlu men-scan barcode-nya menggunakan barcode scanner. Namun jika tidak, kita hanya perlu memasukkan judul bukunya, misal Babung Esot, dengan jumlah 2, dan Marmut Merah Bambu jumlah 1, misal kita tambah. Nah, otomatis item-item tersebut akan terhitung total harga dan total harga yang harus dibayar oleh pembeli. Jadi kita hanya perlu memasukkan jumlah uang yang diberikan pembeli, misal dia membeli 70.000, maka otomatis akan terhitung atau ditampilkan jumlah uang kembaliannya. Atau jika pembeli memberikan uang pas, kita tidak perlu repot-repot menginputkan jumlah uang yang dia berikan. Kita hanya tinggal mengklik tombol pas yang ada di atas ini.
maka otomatis uang akan terinput. Oke, kita klik selesai. Maka akan tampil dua opsi, yaitu cetak struk atau tidak. Kita klik cetak struk misal. Nah, kira-kira seperti ini dan struknya. Untuk mengeprintnya kita hanya tinggal klik print report di atas ini dan pilih nama printernya. Oke, maka otomatis barang transaksi tadi akan terindeks sini. Kita coba refresh. Nah, oke, kita ke tutorial berikutnya, yaitu backup dan restore database. Backup dan restore database di sini hanya bisa diakses oleh akun admin. Oke, pertama kita coba meng-backup database. Kita hanya tinggal mengklik tombol backup yang ada di atas ini, maka otomatis nama filenya yaitu database backup ditambah dengan waktu sekarang. Kita klik save. Oke, dan untuk restore kita juga hanya tinggal perlu mengklik tombol restore database dan pilih database-nya. Maka database akan terrestore. Oke, kita ke tutorial berikutnya, yaitu cara membuat laporan. Untuk membuat laporan, kita hanya tinggal buka tab laporan dan pilih jenis laporan yang ingin kita buat. Misal di sini kita buat laporan untuk laporan penjualan. Nah, di sini kita bisa melakukan filterisasi dengan data berdasarkan waktu, nomor transaksi, atau pelayan, atau bisa juga pelanggan atau pembeli, atau kita juga bisa ambil semua data transaksi. Kita klik cetak aja. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya. Oke, sudah selesai sesi tutorial mengenai aplikasi desktopnya. Sekarang kita akan melihat tampilan website Gembuk yang digunakan untuk pengecekan buku dan login member. Sini kita member bisa mengecek apakah buku tersebut tersedia atau tidak, sehingga dia bisa memastikan ketersediaan buku sebelum dia pergi ke toko. Ini juga pelanggan bisa login untuk mengecek akunnya. Kita coba login. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya jika dia login di website. Ini pelanggan juga bisa memainkan game. Di sini kita ada contoh gamenya. Kita coba mainkan. Main game ini difungsikan agar main bisa mendapatkan XP. Oke, kita coba main. Ups. Di sini kita bisa tukar XP, dimana XP tersebut bisa kita gunakan untuk ditukarkan menjadi saldo. Oke, kira-kira sekian pengenalan dan tutorial dari aplikasi dan project Gembuk buatan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana sih?